Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati kasih-Mu di hari ini. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Terangilah untuk dapat memahami dengan benar. Kami hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayat 27. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Tema renungan kita ialah setiap hari. Kyallo. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Status sebagai murid Yesus atau pengikut Yesus sungguh amat berat. Namun untuk itulah kita bersedia menjadi murid-Nya. Menjadi murid adalah sebuah kondisi yang hanya bisa dilalui melalui perjuangan. Perjuangan pertama adalah kesediaan untuk menyangkal diri. Kesediaan untuk mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Kristus. Hal menyangkal diri memang ringan saja diucapkan, namun dalam menjalankannya sungguh amat berat. Adalah menjadi kecenderungan manusia setiap hari adalah memperkenalkan diri. Kalau nama salah disebut kita marah, kalau nama tidak disebut lengkap dengan gelar kita marah, kalau orang lupa menyebut nama kita di tempat acara kita bersungut-sungut. Saudara-saudara, perjuangan kedua adalah kesediaan untuk memikul salib sendiri. Kesediaan serta keberanian untuk berkata tidak terhadap keinginan pribadi. Kesediaan untuk tidak melayani nafsu pribadi. Memikul salib adalah kesiapan untuk sewaktu-waktu menjadi sasaran olokan dan ejekan. Sungguh tidak menyenangkan. Namun inilah jalan untuk bisa disebut sebagai murid Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, cara ini telah dialami bahkan dicontohkan oleh Yesus seperti ketika ia digiring ke Golgota
sambil memikul salib sendiri. Ketika ia berdoa di Taman Getsemani, Yesus berjuang mengalahkan keinginan diri sendiri dan berserah penuh pada keinginan Bapanya. Setiap hari hidup orang percaya adalah perjuangan untuk menahan dan mengalahkan keinginan pribadi. Karena itu, jadikanlah hari ini sebagai kesempatan untuk mengalahkan keinginan diri sendiri dan teruslah berserah kepada Bapa sebagai sumber kekuatan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh sukacita yang boleh kami rasakan ya Tuhan, jika setiap hari, setiap waktu, kami terus mampu berserah kepada Bapa sebagai sumber kekuatan kami. Karena kami pun sadar bahwa perjalanan kehidupan yang kami lewati bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan. Perjuangan untuk juga menahan dan mengalahkan keinginan pribadi, untuk senantiasa hidup dalam perkenan Tuhan. Tolong kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Dan topanglah dalam berbagai aktivitas, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap anak-anak Tuhan, di mana saja kami berada. Berkatilah dalam setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat-Mu. Topang, jaga, lindungi, berkati anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan dan masa muda mereka. Berkati jemaat-Mu, berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang menaruh pengharapan, menantikan uluran tangan kasih Tuhan, memohon kekuatan, kesembuhan, bahkan penghiburan, pun juga dalam berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami yakin bahwa Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, maka segala perkara pun dapat kami tanggung bersama dengan Engkau. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan dalam menikmati kasih dan sukacita dari Tuhan, lewat pertambahan usia, bahkan juga di dalam apa yang mereka boleh raih dalam kehidupan ini. Topang dan lindungilah kehidupan kami bersama di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Kiranya bangsa kami terus dipulihkan oleh Tuhan. Diberkatilah para pemimpin kami untuk juga tetap setia memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dijaga, dilindungilah setiap orang tua kami dalam masa tuanya. Kami percaya itu adalah anugerah dari Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan di masa tua. Kiranya juga senantiasa berbahagia di dalam Tuhan, bersukacita dalam segala hal. Ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami hari ini dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dan bersyukur kita boleh berada di awal Juni 2022. Karena itu tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.